Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai berpikir ilmiah sebagai bentuk implementasi ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di bawah ini terdapat beberapa surat dan satu hadis. Yang pertama ialah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, kemudian disusul Quran surat Yunus ayat 11, dan yang terakhir Quran surat Al-Baqarah ayat 164, kemudian hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Darda. Perkenalkan, saya Muhammad Izul Abdi dan rekan saya Mbak Nur Waliana. Baik, pembahasan yang pertama ialah mengenai Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 akan dijelaskan oleh Mbak Nur Waliana. Pertama yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Pada kandungan ayat pertama, Allah memerintahkan manusia untuk membaca dengan lafaz Iqra, yang mana dimaksudkan agar manusia membaca, mengkaji, menyelidiki, serta mengetahui sesuatu dengan cara membaca. Perkara ini menunjukkan bahwasannya dengan membaca segala sesuatu yang ada di sekitar kita sudah termaksud dalam menuntut ilmu. Selanjutnya, dalam ayat ini, perintah membaca juga bermaksud bahwa dalam menuntut ilmu, hendaklah membaca atau menyebut nama Allah sebagai pengingat hati bahwa Allah penguasa dari seluruh alam semesta beserta isi dan teorinya. Hal ini bertujuan agar ilmu yang dipelajari mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agar pembelajaran yang didapatkan tidak bertentangan dengan ajaran Allah. Adapun beberapa tafsir dari ayat pertama ini ialah yang pertama dalam tafsir Al-Mukhtasar, ayat pertama ini ditafsirkan dengan bacalah wahai Rasul apa yang telah diwahyukan kepadamu, dimulai dengan membaca nama Rabbmu yang telah menciptakan seluruh makhluk. Lalu dalam tafsir Al-Zubadud, ayat pertama ini ditafsirkan dengan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu wahai Muhammad, awali bacaanmu dengan nama Tuhanmu. Namun pada pendapat lain juga menyatakan ayat ini ditafsirkan dengan bacalah namanya sebagai bentuk permintaan tolong pada Tuhanmu. Pada bagian pertama dari surah Al-Alaq ini mengarahkan Nabi Muhammad SAW kepada Allah agar beliau berkomunikasi dengan Allah, dan beliau dengan nama Allah pula membaca ayat-ayat Al-Quran yang diterima melalui wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Nah, di sini membaca konteksnya bukan membaca tulisan di atas kertas, namun membaca karena mengikuti. Karena Nabi Muhammad SAW diketahui merupakan seorang yang ummi atau tidak pandai baca tulis. Nah, sebab dari Allah lah asal mula segala makhluk dan kepadanya pula lah semua makhluk akan kembali. Nah, wahyu pertama ini juga mengingatkan bahwa Allah telah memuliakan, menjunjung tinggi martabat manusia melalui membaca. Artinya, dengan proses belajar mengajar itu, manusia dapat mengetahui ilmu pengetahuan, dan ilmu-ilmu pengetahuan ini manusia dapat mengetahui rahasia alam semesta yang sangat bermanfaat bagi kesejahteraan hidupnya. Padahal, manusia itu dijadikan oleh Allah hanya dari segumpal darah yang melekat di rahim ibu. Nah, perintah membaca di sini berarti berpikir secara teratur atau sistematis dalam mempelajari firman dan ciptaannya. Berpikir dengan mengkorelasikan antara ayat qauliyah dan kauniyah, manusia akan mampu menemukan konsep-konsep sains dan ilmu pengetahuan serta teknologi.
Bahkan, perintah yang pertama kali dititahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan umat manusia sebelum perintah-perintah yang lain adalah mengembangkan sains dan ilmu pengetahuan serta bagaimana cara mendapatkannya. Tentu, ilmu pengetahuan diawali dengan cara membaca, karena membaca adalah kunci dari ilmu pengetahuan, baik membaca ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Sebab manusia itu lahir tidak mengetahui apa-apa. Pengetahuan manusia itu diperoleh melalui proses belajar dan melalui pengalaman yang dikumpulkan oleh akal serta indera pendengaran dan penglihatan demi untuk mencapai kejayaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Tepak, dalam Al-Quran diketahui terdapat kurang lebih dari 750 ayat rujukan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Sementara, tidak ada agama atau kebudayaan lain yang menegaskan dengan begitu tegas akan kepentingan ilmu dalam kehidupan manusia. Ini membuktikan bahwa betapa tingginya kedudukan sains dan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Al-Quran selalu memerintahkan kepada manusia untuk mendayagunakan potensi akal, pengamatan, pendengaran semaksimal mungkin. Nah, Islam adalah satu-satunya agama di dunia yang sangat bahkan paling empatik dalam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Bahkan Al-Quran itu sendiri merupakan sumber ilmu dan sumber inspirasi dari berbagai disiplin ilmu, pengetahuan, sains, dan teknologi. Betapa tidak, Al-Quran sendiri mengandung banyak konsep-konsep sains, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta pujian terhadap orang-orang yang berilmu. Selanjutnya yaitu pada ayat kedua, ayat tersebut menunjukkan keagungan Allah dalam proses penciptaan, yaitu menciptakan manusia dari segumpal darah. Hal ini memberikan suatu petunjuk agar manusia dalam menuntut ilmu hendaknya mengamati, menyelidiki, serta meneliti dengan mendalam terhadap kebesaran Tuhan dalam penciptaannya, yang mana pengetahuan tersebut disebut dengan ilmu biologi. Walaupun dalam surah Al-Alaq sendiri tidak menyebut secara eksplisit istilah biologi, tidak salah jika penafsiran ayat ini dilihat dari sudut pandang ilmiah dengan pendidikan biologi. Dengan perkataan lain, mengajak umat manusia agar merenungkan sejarah asal-usul kejadian mereka dari sudut pandang biologi, agar mereka mau menyadari kondisi dan hakikat dari mereka yang sebenarnya. Dengan demikian, surah Al-Alaq ini tidak berbicara secara eksplisit tentang pendidikan biologis, akan tetapi memberikan isyarat terhadap kondisi awal pertumbuhan manusia secara biologis yang disebut Al-Alaq, supaya mereka tergugah untuk mempelajari suatu hal lebih lanjut lagi. Menurut Quraisy Shihab bahwa Nabi Muhammad SAW di sini diperintahkan untuk membaca guna lebih memantapkan lagi hati beliau. Ayat di atas itu bagaikan menyatakan, bacalah wahyu-wahyu ilahi yang sebentar lagi akan banyak engkau terima, dan baca juga alam dan masyarakatmu. Bacalah agar engkau membekali dirimu dengan kekuatan dan pengetahuan. Bacalah semua itu, tetapi dengan syarat hal tersebut engkau lakukan dengan atau demi nama Tuhanmu yang selalu memelihara dan membimbingmu dan yang menciptakan semua makhluk kapan dan dimanapun. Menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa korelasi ayat di atas merupakan surah At-Tin ayat 4 dengan surah Al-Alaq sebagai penjelasan dengan bentuk manusia yang merujuk pada surah Al-Alaq ayat 2, yaitu bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah serta dalam bentuk yang paling sempurna, atau dengan kata lain paling baik dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Penegasan Allah tentang proses penciptaan manusia diawali dengan alaq, yaitu memberikan isyarat kepada manusia bahwa untuk menciptakan anak manusia harus melalui proses serupa, artinya melalui rahim. Di abad modern ini, ahli biologi telah berhasil melakukan genetic engineering atau rekayasa genetika sehingga melahirkan bayi tabung dan sukses dalam kloningisasi, tetapi semuanya harus melalui rahim.
tidak dapat tercetak di luar rahim. Keterbatasan ilmu manusia seperti tersebut diharapkan menimbul kesadaran, terutama di kalangan para ahli biologi, bahwa betapapun pintarnya mereka dan tingginya ilmu biologi yang mereka miliki, belum dapat menandingi aplikasi ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan dalam firman-Nya dengan kata min khalaq, yang artinya dari segumpal darah. Kata ini merupakan cara untuk menyadarkan manusia tentang hakikat jati dirinya, yaitu berasal dari segumpal darah. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14, Allah menjelaskan proses kejadian biologis manusia dalam 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap nutfah atau pertemuan sperma dengan ovum, lalu tahap alaqah yaitu tahap penggumpalan darah, lalu tahap mudghah yaitu tahap menggumpalnya daging, kemudian idam yaitu terbentuknya tulang belulang, dan laham yang mana sempurna menjadi seonggok daging. Artinya manusia sudah menunjukkan bentuk yang utuh sebagai janin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan proses kejadian manusia pada ayat-ayat yang pertama kali turun, gunanya untuk menyadarkan hakikat keberadaan manusia. Sungguh menarik, di awal surat Allah memerintahkan kepada kita untuk menggunakan akal pikiran, yaitu melalui proses Iqra, dan pada waktu yang bersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan prosesi awal kehidupan manusia yang bermula dari tahap alaq atau segumpal darah. Adapun beberapa penafsiran dari ayat ini, yang pertama berdasarkan tafsir Al-Mukhtasar, pada ayat kedua ini ditafsirkan dengan yang telah menciptakan manusia dari sepotong darah padat yang sebelumnya berupa air mani. Dan yang kedua berdasarkan tafsir Al-Wajiz, ayat kedua ini ditafsirkan dengan mulalah wahai Muhammad membaca Al-Quran dengan menyebut nama Tuhanmu atau meminta pertolongannya, yaitu zat yang maha menciptakan segala sesuatu. Penciptaan adalah nikmat yang paling awal. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah, yaitu gumpalan darah yang memadat. Selanjutnya yaitu ayat ketiga. Pada ayat ketiga terjadi pengulangan kata Iqra. Mengapa demikian? Karena membaca, merenung, meriset, serta berkontemplasi tidak cukup sekali. Harus dilakukan berulang-ulang jika menginginkan hasil yang lebih matang. Nah, ilmu itu didapatkan harus melalui proses, ada ikhtiar, serta pengorbanan waktu dan tenaga. Di samping itu juga bahwa diulangnya kata Iqra ini memberikan gambaran bahwa kemurahan itu akan datang setelah belajar berulang-ulang, sehingga belajar itu perlu dilakukan pengulangan. Jadi, metode pengulangan dalam hal ini amat penting guna menguatkan rasa percaya diri kepada Nabi Muhammad SAW dan menguatkan hafalan beliau. Setelah itu, Allah menyingkirkan halangan yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Jibril, yaitu tatkala malaikat Jibril berkata kepadanya untuk membaca, namun Rasulullah mengatakan bahwa beliau tidak bisa. Namun demikian, karena Allah Maha Pemurah kepada orang yang memohon, maka Allah memberikan kepada umatnya kepandaian. Berkat kemurahan itu, kemudian Allah menambahkan ketentraman pada hati Nabi Muhammad SAW. Adapun penafsiran dari ayat ketiga ini, yang pertama yaitu tafsir Mukhtasar, yaitu bacalah wahai Rasul apa yang diwahyukan Allah kepadamu, dan Rabbmu itu maha mulia. Tidak ada kemuliaan yang mendekati kemuliaannya. Dia telah berbuat banyak derma dan kebaikan. Lalu dalam tafsir Al-Wajiz, ayat ketiga ini ditafsirkan dengan bacalah sebagai penegasan Iqra yang pertama. Kamu percaya dan meyakini bahwa Tuhanmu adalah yang maha mulia di antara orang-orang yang mulia. Di antara kemuliaannya adalah menjadikanmu bisa membaca, sedangkan engkau adalah nabi yang ummi, tidak bisa membaca. Lalu pada tafsir Zubdadu Tafsir, ayat ketiga ini ditafsirkan dengan bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah, dan termaksud dari kemurahannya adalah kamu menjadi dapat membaca padahal kamu adalah ummi. Selanjutnya ayat keempat. Pada ayat keempat mempertegas bahwa Tuhan yang Maha Esa yang mengajarkan manusia dengan pena. Makna pena dalam ayat ini bahwa menulis menjadi alat dalam belajar.
yang mana manusia agar dapat mencatat, mendata, menulis segala sesuatu yang dialaminya atau diamatinya pada setiap kejadian di dunia ini untuk dipelajari dan dipahami. Yang mana dalam ayat ini secara tidak langsung menjelaskan salah satu keistimewaan lain Allah, yaitu kemuliaannya yang tertinggi, mengajarkan manusia berbagai ilmu, dibukanya berbagai rahasia, yaitu dengan kalam. Adapun penafsiran dari ayat ini, yang pertama dari tafsir Al-Mukhtasar yang telah mengajarkan tulisan dan cara menulis dengan pena. Dengan tafsir ini, ayat ketiga ini dimaknai bahwa yang telah mengajarkan tulisan dan cara menulis dengan pena itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan pengetahuan kepada manusia yaitu melalui tulisan dengan cara menulis. Ini merupakan metode selanjutnya dalam mengajar, dalam belajar. Setelah sebelumnya dalam metode dalam belajar Allah memerintahkan untuk membaca. Selanjutnya yaitu Zubdadu Tafsir. Dalam Zubdadu Tafsir, ayat ketiga ini ditafsirkan dengan yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam, yakni mengajarkan manusia menulis dengan pena. Allah mengawali dakwah Islam dengan seruan dan ajakan untuk membaca dan menulis karena di dalamnya terkandung manfaat yang sangat besar. Sedangkan pada ayat kelima menunjukkan tentang keutamaan membaca, menulis, dan ilmu pengetahuan. Kesimpulan dari surah Al-Alaq ayat 1-5 ini mengandung pengertian bahwa untuk memahami segala macam ilmu pengetahuan, seseorang harus pandai dalam membaca. Dalam membaca itu harus didahului dengan menyebut nama Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim terlebih dulu, dan ingat akan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang diperoleh dari membaca itu akan menambah dekatnya hubungan manusia dengan Khaliqnya. Tafsiran dari ayat ini yang pertama dari tafsir Al-Muyassar adalah, wahai Nabi, apa yang diturunkan kepadamu dengan mengawalinya dengan menyebut nama Tuhanmu yang esa dalam penciptaan, yang menciptakan manusia dari segumpal daging kental yang merah. Bacalah wahai Nabi apa yang diturunkan kepadamu, sesungguhnya kepada Tuhanmu banyak kemurahannya yang melimpah. Yang mana yang mengajari makhluknya menulis dengan pena, mengajari apa yang belum diketahuinya, dan memindahkan dari kegelapan kebodohan menuju cahaya ilmu. Dan yang tafsir kedua yaitu tafsir Al-Mukhtasar, yang mana ayat ini ditafsir dengan mengajari manusia apa-apa yang sebelumnya tidak diketahuinya. Menurut Sawar, surah Al-Alaq ayat 1-5 mengandung perintah membaca, yang mana membaca berarti berpikir secara teratur atau sistematis dalam mempelajari firman dan ciptaannya. Berpikir dengan mengkorelasikan antara ayat qauliyah dan kauniyah, manusia akan mampu menemukan konsep-konsep sains dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Bahkan perintah yang pertama kali dititahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam sebagai perintah-perintah lain adalah mengembangkan sains dan ilmu pengetahuan serta bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut. Tentu, ilmu pengetahuan itu kita peroleh diawali dengan cara membaca. Karena membaca adalah kunci dari ilmu pengetahuan, baik membaca ayat qauliyah ataupun kauniyah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebab manusia itu diketahui lahir tidak mengetahui apa-apa. Dan pengetahuan manusia itu tentunya diperoleh harus melalui proses belajar mengajar dan melalui pengalaman yang dikumpulkan oleh akal serta indera pendengaran, penglihatan demi untuk mencapai kejayaan serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu Quran Surah Yunus ayat 101. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan perintahnya kepada Rasulnya agar dia menyeru kaumnya untuk memperhatikan dengan mata kepala dan akal mereka segala kejadian di langit dan di bumi. Mereka diperintahkan agar merenungkan keajaiban langit yang penuh dengan bintang-bintang, matahari dan bulan,
keindahan pergantian malam dan siang, air hujan yang turun ke bumi, menghidupkan bumi yang mati dan menumbuhkan tanam-tanaman serta pohon-pohonan dengan buah-buahan yang beraneka warna rasanya. Hewan-hewan dengan bentuk dan warna yang bermacam-macam hidup di bumi memberi manfaat yang tidak sedikit bagi manusia. Demikian pula keadaan bumi itu sendiri yang terdiri dari gurun pasir, lembah yang luas, dataran yang subur, samudera yang penuh dengan ikan berbagai jenis. Kesemuanya itu tanda keesaan dan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berfikir dan yakin kepada penciptanya. Akan tetapi, bagi mereka yang tidak percaya akan adanya pencipta alam ini, karena fitrah insanianya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka kesemua tanda-tanda keesaan dan kekuasaan Allah dalam ayat alam ini tidak bermanfaat bagi mereka. Demikian pula, peringatan nabi-nabi kepada mereka tidak mempengaruhi jiwa yang ada dalam dirinya. Akal dan perasaan mereka tidak mampu mengambil pelajaran dari ayat Allah dan tidak membawa mereka pada keyakinan adanya Allah yang Maha Esa. Mereka tidak memperoleh pelajaran dari surah Allah pada umat manusia di masa lampau. Sekiranya mereka memperoleh pelajaran daripada ayat-ayat itu dan dari sunnah Allah pada umat manusia, tentulah jiwa mereka bersih dan terpelihara dari kotoran dan najis yang mendorong mereka kepada kekafiran dan kesesatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan umat manusia untuk memerhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini seperti jalannya tata surya yang teratur dan tepat waktu, terjadinya gerhana matahari dan bulan, pergantian malam dan siang, air hujan turun ke bumi dan sebagainya. Semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam ini bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, umat manusia hendaknya memberi atau mengambil manfaat dari tanda-tanda kekuasaan Allah dan mengambil peringatan yang disampaikan kepada para rasul. Al-Quran bukanlah ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi Al-Quran adalah firman Allah yang berisi pedoman hidup bagi manusia, yang mana di dalamnya juga terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan serta teknologi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia agar melakukan pengkajian dan penelitian terhadap alam semesta beserta isinya. Karena sesungguhnya semua ciptaan Allah itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir dan yakin terhadap penciptaannya. Adapun penafsiran dari ayat ini, yaitu yang pertama berdasarkan tafsir Al-Misbah, ayat ini ditafsirkan dengan katakanlah wahai Nabi kepada orang-orang yang telah membangkang itu. Cermati dan renungilah apa yang ada di langit dan di bumi, berupa bukti-bukti yang menunjukkan keagungan dan keesaan Allah. Di situ akan kalian dapati bukti-bukti yang dapat membawa kalian untuk menerima ajakan beriman. Akan tetapi, betapapun banyaknya bukti dan dahsyatnya ancaman, semua itu tidak berguna bagi kaum yang ingkar dan tak mau berfikir. Sebab, bagi orang-orang kafir itu memutuskan untuk tidak beriman, karena mereka pun tidak bakal bersedia melakukan perenungan dan pengamatan terlebih dahulu akan penciptaan Allah. Lalu tafsir yang kedua, berdasarkan tafsir Jalalain, ayat ini ditafsirkan dengan Allah memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya dan semua makhluk yang diciptakan Allah di langit dan maupun yang di bumi. Semua itu mengandung tanda-tanda yang jelas, yang mana menunjukkan akan kekuasaan Allah yang maha besar bagi orang-orang yang berakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sudabdi. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Mbak Nur Awaliana yang sudah menjelaskan terkait ayat-ayat Al-Quran tentang cara berpikir ilmiah sebagai implementasi dari pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan teknologi. Yang sebelumnya Mbak Nur Awaliana sudah menjelaskan mengenai surat Al-Alaq ayat 1-5 dan surat Yunus ayat 101. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai Quran surat Al-Baqarah ayat 64 yang berbunyi
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahr bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآية لقوم يعقلون, yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya di alam semesta ini. Hal ini sangat berguna bagi orang yang mau memikirkan, dikarenakan mereka akan menemui kemahakuasaan Allah yang tersirat pada semua fenomena yang terjadi di alam. Gejala-gejala alam yang ada dalam ayat ini juga bisa menjadi inspirasi pengembangan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Namun, hanya orang-orang yang mau berpikirlah dan merenung yang akan menemukan isyarat ilmu pengetahuan tersebut, bahkan sampai menemui keyakinan atau kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, di dalam tafsir Ibnu Katsir, di sini terdapat beberapa lafaz yang dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama ialah mengenai Inna fi khalqis samawati wal ard, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, yaitu di sini ialah dalam hal ketinggian, kelembutan dan keluasannya, serta bintang-bintang yang bergerak dan yang diam, juga peredaran pada garis edarnya, yaitu atau dataran rendah dan dataran tinggi, gunung, semua elemen yang ada di bumi seperti laut, gurun, pasir, kesunyian, keramaian, dan segala manfaat yang terdapat di dalamnya, pergantian siang dan malam, satu pergi lain dan menggantikannya dengan tidak saling mendahului, dan tidak sedikit pun mengalami keterlambatan walaupun sekejap. Selanjutnya ialah lafal wal fulkil lati tajri fil bahr, yang artinya dan bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Yang dimaksud di dalam tafsir Ibnu Katsir ini ialah dalam penghambaran laut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bahtera itu dapat berlayar dari satu sisi ke sisi yang lain demi kepentingan kehidupan manusia, agar mereka dapat mengambil manfaat dari penduduk suatu daerah dan membawanya ke daerah lain silih berganti sesuai dengan kondisi. Kemudian lafal selanjutnya ialah wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha, yang artinya dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia menghidupkan bumi sesudah mati. Di sini dijelaskan bahwasanya sehingga dengan air hujan itu bumi yang telah mati ataupun kering dapat menghidupkan sesuatu hingga hidup dan subur, dan segala macam hewan dapat pula melangsungkan hidupnya. Dan dapat digambarkan bagaimana jika hujan tidak turun dari langit, semua daratan akan menjadi gurun, semua makhluk yang hidup akan mati dan musnah dikarenakan kekeringan. Hal ini sejajar dengan firman Allah yang lain yang terdapat pada Quran surat Yasin ayat 33 sampai 36, yang artinya dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati,
kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka darinya mereka makan. Dan kami jadikan pula padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya berupa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapalah mereka tidak bersyukur? Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui. Lafal selanjutnya ialah di dalam tafsir Ibnu Katsir ini, yaitu wabatsa fiha min kulli dabbah, dan artinya ialah dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Maksudnya di sini dalam tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan bahwasanya Allah menyebarkan segala jenis hewan di muka bumi ini dalam bermacam-macam bentuk, warna, manfaat, kecil maupun besar, dan Allah lah mengetahui semuanya itu dan memberikan rezeki kepadanya, sehingga tidak ada satupun dari hewan-hewan itu yang tidak terjangkau oleh rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lafal selanjutnya dalam tafsir Ibnu Katsir ini ialah watasrifir riyah, yang artinya dan pengisaran air dan pengisaran angin. Di sini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya terkadang angin itu berhembus dengan membawa rahmat dan terkadang berhembus dengan membawa malapetaka. Terkadang pula datang membawa berita gembira dengan berhenti di hadapan awan sehingga turunlah hujan, dan terkadang berhembus dengan mengiringi awan tersebut, dan terkadang pula mengumpulkannya dan terkadang mencerai-beraikannya. Terkadang juga berhembus dari arah selatan dan terkadang dari arah utara. Begitu pula terkadang juga dari arah timur yang mengenai bagian depan Ka'bah dan terkadang dari arah barat yang mengenai bagian belakang Ka'bah. Kemudian lafaz selanjutnya ialah wasahabil musahhari bainas samai wal ard, yang artinya dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Maksudnya di sini ialah berjalan di antara langit-langit dan bumi yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju wilayah dan tempat-tempat mana saja yang dikehendakinya, sebagaimana Dia telah mengendalikannya. Kemudian yang terakhir, lafal yang terakhir ialah la ayatil liqaumi ya'qilun, yang artinya sungguh terdapat tanda-tanda atau keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Maksudnya di sini ialah pada semuanya itu terdapat bukti-bukti yang jelas menunjukkan keesaannya Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang memikirkan keesaan dan kebesaran Allah tersebut. Selanjutnya ialah juga dijelaskan dalam Zubatut Tafsir min Fathil Qadir. Yang pertama di sini ada lafal wahila fil laili wan nahari, yang artinya silih bergantinya malam dan siang. Maksudnya di sini ialah pergantian siang dan malam dan perbedaan keduanya dalam hal cahaya, kegelapan, panas dan dingin. Adapun sebab dan efek dari hal-hal ini merupakan hikmah-hikmah Allah yang dalam dan terdapat maslahat bagi makhluknya. Dalam hal ini silih bergantinya malam dan siang, fenomena ini mengajak kita berpikir tentang adanya pengaturan yang sangat sempurna yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang muncul adalah siapa yang mengatur itu semua? Silih bergantinya malam dan siang serta bergantinya antara keduanya, panjang dan pendeknya waktu dan adanya berbagai musim merupakan pengaturan iklim yang sempurna yang dikendalikan oleh Allah yang terkondisi dengan nyaman untuk dapat dihuni oleh manusia. Kemudian lafal selanjutnya dalam tafsir Zubatut Tafsir min Fathil Qadir ialah wa tasrifir riyah, artinya dan pengisaran angin, yakni di sini dijelaskan bahwasanya mengirim angin yang membantu penyerbukan dan yang tidak, dan ada juga yang sebagai penolong, dan ada juga yang sebagai pembinasa, dan ada juga yang panas dan dingin, dan ada juga yang lembut dan yang kencang.
perubahan arah angin dari suatu tempat ke tempat yang lain merupakan suatu tanda dan bukti bagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala serta kebesaran rahmatnya bagi seluruh umat manusia. Dahulu sebelum adanya kapal api, kapal-kapal yang lain, layarlah yang dipakai mengarungi lautan yang luas, dan bila tidak ada angin tertentu, kapal itu tidak dapat bergerak ke tempat yang akan ditujunya. Di antara angin itu ada yang menghalau awan ke tempat-tempat yang dikehendaki Allah, ada pula juga yang membantu proses penyerbukan pada tanaman dan banyak lagi sir-sir ataupun rahasia-rahasia Allah yang masih tersembunyi yang belum dapat diselidiki ataupun diketahui oleh manusia. Kemudian selanjutnya lafal yang dijelaskan dalam Zubatut Tafsir min Fathul Qadir ialah la ayatil liqaumi lafal selanjutnya ialah wasahabil musahhari, yaitu yang artinya angin dan awan yang dikendalikan, yakni juga bermaksud ditundukkan. Pendapat lain di sini juga mengatakan bahwasanya pendudukannya itu merupakan tetapnya ia di antara sama dan al-ard atau bumi, tanpa tiang dan tanpa digantung. Kemudian yang terakhir, lafal yang terakhir dalam Zubatut Tafsir min Fathul Qadir ialah la ayatil liqaumi ya'qilun, yang artinya sesungguhnya terdapat tanda-tanda ataupun keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan, yakni di sini ialah semua orang yang berakal mengetahui bahwa segala yang ada tidak mungkin dilakukan sepenuhnya atau sebagian oleh sembahan-sembahan orang-orang kafir. Jadi pada intinya di sini ialah semua rahmat yang diciptakan oleh Allah yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 164 ini patut kita pikirkan dan direnungkan, bahkan dibahas serta diteliti, dikarenakan fenomena yang terjadi bukan ada secara kebetulan, tapi merupakan bukti konkret kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha besar. Bagi mereka yang menggunakan akal pikirnya secara benar, jika seseorang telah paham betul kebesaran Allah, maka imannya akan semakin kuat sehingga memiliki semangat untuk memajukan ilmu pengetahuan. Selanjutnya dalam tafsir Wajiz juga dijelaskan bahwasanya sesungguhnya dalam penciptaan langit, bumi dan sesuatu di antara keduanya berupa makhluk-makhluk yang menakjubkan, perbedaan siang dan malam dengan adanya penerangan dan kegelapan, panas dan dingin, panjang dan pendek, pergantian antara keduanya, perahu yang berlayar di bumi agar bisa dimanfaatkan manusia untuk menaiki, untuk membawa barang dan lainnya, hujan dan hawa dingin yang diturunkan oleh Allah melalui awan yang kemudian dia menghidupkan bumi dengan tanaman-tanaman setelah mengalami kegersangan, serta berbagai jenis hewan yang tersebar di penjuru bumi, pergerakan angin ke seluruh penjuru arah, dan awan yang tunduk pada perintah Allah. Intinya di sini ialah semua rahmat yang diciptakan oleh Allah yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 164 ini patut diberikan oleh khalayak ramai umat manusia serta direnungkan, bahkan dibahas maupun diteliti, sehingga fenomena yang terjadi bukan ada secara kebetulan, tapi itu merupakan bukti konkret kekuasaan Allah yang maha agung lagi maha besar. Bagi mereka yang menggunakan akal pikirannya secara terbuka dan benar, maka akan paham betul kebesaran Allah, maka imannya akan semakin kuat sehingga memiliki semangat untuk memajukan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ialah mengenai hadis, yaitu hadis keutamaan mencari ilmu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Darda yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Katsir bin Qais qala kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjid Damaskus faja'ahu rajulun faqala ya Abu Darda inni ji'tuka min madinati Rasuli sallallahu alaihi wasallam li haditsin ballagani annaka tuhaddisu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma ji'tu li hajatin qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah wa innal malaikata latad'u ajni hataha ridan li talibil ilmi wa innal alimi la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma'i wa inna faslul alimi 'alal abidin kafadlil qamar lailatul badri ala sa'idil kawakib wa innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yurathu dinaran wala dirhaman warasul ilma faman ahdahu ahad bihaddin wafirin, yang artinya dari Katsir bin Qais, ia berkata, ketika aku sedang duduk di samping Abu Darda di Masjid Damaskus, tiba-tiba datang seseorang. Saya berkata, hai Abu Darda, aku mendatangi Anda dari kota Madinah, kota Rasulullah SAW, karena satu hadis yang telah sampai kepadaku bahwa engkau telah menceritakannya dari Nabi SAW. Lalu Abu Darda bertanya, apakah engkau datang karena berniaga? Katsir bin Qais menjawab, bukan. Abu Darda bertanya lagi, apakah karena ada urusan yang lainnya? Katsir bin Qais menjawab, bukan. Katsir bin Qais berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meniti jalan untuk mencari ilmu, Allah akan permudah baginya jalan menuju surga. Para malaikat akan membentangkan sayapnya karena ridho kepada penuntut ilmu, dan seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampunan oleh penghuni langit dan bumi hingga ikan-ikan yang ada di dalam air. Sungguh keutamaan seorang alim dibanding seorang ahli ibadah ialah laksana ibarat bulan purnama atas semua bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang sangat besar. Penjelasan dari hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Darda ini ialah menjelaskan mengenai keutamaan orang yang mencari ilmu, bahwa orang yang mencari ilmu itu memiliki banyak sekali keutamaan, dan begitu besarnya pahala yang diberikan oleh para penuntut dan pencari ilmu. Bahkan di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan para penuntut ilmu itu surga. Juga para penghuni bumi yang lain ikut mendoakan untuk yang bersangkutan. Bahkan ikan-ikan yang ada di lautan juga turut mendoakan. Selanjutnya ialah keutamaan ahli ilmu ini diumpamakan laksana bulan purnama yang terang benderang dan tidak sebanding dengan bintang-bintang yang lain. Hadis ini juga mengisyaratkan bahwa mencari ilmu tidak untuk kepentingan duniawi atau kepentingan dunia semata, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala atau karena lillahi taala, dikarenakan para ahli ilmu ini akan mewariskan ilmu yang sangat berguna bagi perkembangan peradaban manusia, juga perkembangan ilmu sains dan teknologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi